Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cempaka Giska dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas B pagi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, MPD. Untuk materinya berjudul Perpajakan. Pajak merupakan iuran rakyat terhadap negara yang diatur oleh undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak membayar imbalan secara langsung. Pajak diambil berdasarkan penguasa yang mempunyai norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan umum. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan di atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya ada bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen seperti surat perjanjian, akte notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Yang kelima ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. PBB merupakan pajak pusat, namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, antara lain meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Selanjutnya ada unsur-unsur pajak. Yang pertama, pajak diambil berdasarkan undang-undang. Aturan ini berdasarkan dengan Undang-Undang tahun 1995 yang menyatakan pajak yang bersifat memaksa untuk keperluan dan berlangsungnya kehidupan bernegara. Yang kedua, tidak mendapat timbal balik secara langsung, melainkan bertahap demi kepentingan bersama. Yang ketiga, pengambilan pajak untuk membiayai pembangunan infrastruktur pemerintah dan demi berlangsungnya kesejahteraan rakyat banyak, bukan untuk pemerintah, tetapi dikembalikan kepada rakyat. Yang keempat, pembayaran pajak merupakan hal yang wajib dan mutlak serta harus dilakukan, dan jika tidak membayar atau membohongi pemerintah, akan dikenakan sanksi yang besar. Yang kelima, pajak juga berfungsi untuk membiayai pekerjaan di lapangan, bukan hanya untuk anggaran belanja negara, tetapi untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi dari segala sektor. Selanjutnya, berdasarkan lembaga yang memungut pajak, maka pajak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pajak negara biasa atau yang disebut dengan pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan, pajak yang menambah nilai jual, ada bea masuk, dan ada cukai. Yang kedua ada pajak daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berikut jenis-jenis pajak daerah. Yang pertama ada pajak provinsi, terdiri dari pajak kendaraan yang setiap tahun dibayarkan. Ada bea balik nama kendaraan untuk pemindahan tangan kendaraan, dan lain-lain.
Yang B ada pajak kabupaten atau kota yang terdiri dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran. Yang kedua ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi stabilitas yang sangat membantu untuk menjaga kestabilan pajak. Pemerintah mempunyai dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan terhadap stabilitas harga yang memungkinkan inflasi dapat dikendalikan secara utuh. Yang kedua ada fungsi retribusi. Pendapatan pajak yang telah dipungut oleh negara tidak serta-merta hanya demi kepentingan sedikit orang, tetapi digunakan untuk pembangunan. Itu dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran mempunyai tugas yaitu memberikan sumber pendapatan negara pajak yang mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dan yang terakhir ada fungsi mengatur. Fungsi mengatur yaitu pemerintah bisa mengatur secara leluasa pertumbuhan ekonomi melalui pajak. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai tugas UTS dari mata kuliah Ekonomi Publik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.